So we've started the pre-season test with an important lesson. The riders have learned how to start their motorcycles. One of the most important things about the test is, for many riders, it's their first time on the Rookies Cup KTM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini saya pengen bahas Red Bull Rookies Cup untuk musim 2025. Lebih tepatnya di hari-hari tes pramusimnya Red Bull Rookies Cup yang dari tanggal 4 hingga tanggal 6 April 2025. Ya, kemarin kita udah upload tentang jadwal tesnya sendiri dan langsung pada kepo gitu kan di tanggal 4 April tuh, bre, kapan hasilnya keluar gitu kan, pengen lihat di posisi berapa nih pembalap-pembalapnya, apalagi ada dua pembalap Indonesia, Vega Pratama dan juga Kiandra Ramadipa. Oke, mungkin harus kita ketahui juga karena saat tes itu nggak langsung mereka naik motor dan juga langsung ngiter-ngiterin sirkuit Aragon Spanyol. Karena untuk kelas Red Bull Rookies Cup ataupun ya Asia Talent Cup dan lain-lainnya itu mereka ada masa-masa pengenalan dulu gitu kan. Mereka di step awal itu ngambil topi gitu kan, ngambil jaket, ngambil wear pack-nya, ngambil sarung tangan, ngambil sepatu juga. Dan di step keduanya mereka ada briefing juga. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung naik motor gitu kan. Mereka ada briefing bagaimana persiapan si pembalap itu, mulai dari persiapan motor, persiapan setapan, dan juga mereka akan mendapatkan pendamping siapa gitu kan. Dan mereka juga diajarkan di saat briefing itu tentang hal-hal sosial media. Karena pembalap-pembalap Red Bull Rookies Cup juga memiliki sosial media dan mereka dikasih pengetahuan bagaimana mereka bisa mengelola fans-fans mereka ke depannya gitu kan. Jadi ya mereka, ya buat saya pribadi ya itu bagus banget agar si pembalap itu tidak terkesan arogan, tidak terkesan sombong ataupun apapun ya. Jadi mereka juga diatur seperti itu, diajarkan bagaimana penggunaan sosial media. Kemudian di step ketiganya mereka ada sesi-sesi foto, terus juga ada sesi wawancara, video dan segala macam. Itu ya untuk kebutuhan BTS-nya sendiri kan, Red Bull Rookies Cup. Kemudian di step 4 juga ada pengukuran tinggi ya kan, terus pengukuran berat badan. Nah, itu ada juga. Jadi nanti sebelumnya dimulai round 1 itu data-data tuh lengkap banget, tinggi si pembalap berapa, beratnya berapa. Nah, itu bakal kelihatan banget dan bakal jadi data juga nanti ketika si pembalap sudah naik kelas, mungkin ke kelas Moto3 World Championship, Moto2, MotoGP itu bakal kelihatan banget grafiknya, apakah si pembalap makin besar ataupun badannya ideal. Karena yang ikut Red Bull Rookies Cup rata-rata usianya ya 15, 16, 17. Jadi ya usia-usia yang memang masih masa pertumbuhan juga kan. Kemudian informasi juga ada pembalap wanita untuk Red Bull Rookies Cup 2025 ini. Pembalap Alexandra Ferrandis. Kemudian sesi yang cukup penting juga adalah track walk ya. Jadi pembalap itu berjalan mengelilingi sirkuit Aragon dan nanti di setiap roundnya pun mereka seperti ini. Seperti halnya pembalap MotoGP, Moto2, Moto3 ataupun Superbike, mereka juga seperti ini. Ketika hari Kamis mereka mengelilingi sirkuit dan juga belajar tentang karakter sirkuitnya juga kan. Bagaimana menghadapi sektor 1, tikungan 1, terus juga sektor 2, sektor 3. Jadi mereka tahu tuh sektor 1 tuh mencakup dari tikungan 1, 2, 3 dan sekian gitu kan. Dan sektor 2 mencakup dari tikungan ini, dan sektor terakhir misalnya sektor 4 itu mencakup dari tikungan sekian, sekian, sekian. Jadi mereka tuh diajarkan sangat mendetail banget dan benar-benar ya persiapan banget apa yang dilakukan pembalap-pembalap MotoGP, Moto2, Moto3 ataupun Superbike ya seperti ini juga, mereka belajar dengan basic yang dasar banget. Termasuk juga mereka mempersiapkan motornya juga. Misalnya dia ngelap motor itu pembalap Red Bull Rookies Cup ya mengalami gitu kan. Nanti mungkin di kelas MotoGP ya pembalap MotoGP nggak perlu ngelap motornya sendiri karena udah ada kru-krunya. Tapi untuk kelas supporting kelas atau junior seperti ini mereka yang ngelap motornya sendiri juga gitu kan, untuk ya istilahnya untuk menyayangi kendaraannya gitu kan. Oke, mungkin begini aja videonya, nanti ada perkembangan lebih lanjut akan kita kabarin lagi buat teman-teman dan mungkin juga buat saya pribadi ya, karena saya juga pengen lihat perkembangannya bagaimana motor-motornya, apakah ada perbedaan antara Red Bull Rookies Cup 2025 dan juga Red Bull Rookies Cup 2024 dan sebelum-sebelumnya, karena pastinya ada update juga dari motornya dan liverinya apakah ada perbedaan. Nah, itu juga cukup menarik sih, apakah ada sedikit-sedikit perbedaan, walaupun ya basicnya ya pasti warnanya akan Red Bull juga gitu kan. Oke, sehat-sehat buat teman-teman semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.